Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama dengan Bu Ade. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang faktor dan kelipatan. Apa yang dimaksud dengan faktor dan kelipatan? Nanti kita akan membahas di depan. Namun sebelumnya di sini Bu Ade sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami materi faktor suatu bilangan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami materi kelipatan suatu bilangan. Nah, teman-teman, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang faktor suatu bilangan. Apa yang dimaksud dengan faktor suatu bilangan? Nah, di sini kita bisa mengetahui dulu bahwa faktor bilangan adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nah, kita langsung pada contoh agar teman-teman lebih memahami apa yang dimaksud dengan faktor bilangan. Langsung kepada contoh soal ya. Di sini yang pertama, berapa faktor dari bilangan 20? Contohnya ada pertanyaan seperti itu. Nah, maka langkah yang pertama adalah teman-teman di sini kita bagi dulu angka 20 ini dengan bilangan yang terkecil atau bilangan asli yang terkecil. Berarti dari angka 1 ya teman-teman. Coba kita bagi angka 20 ini dengan angka 1. Bisa tidak ya? Nah, ternyata bisa. 20 dibagi 1 hasilnya adalah 20. Kemudian 20 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 10. Kemudian 20 dibagi 3 bisa? Tidak bisa ya. Karena nanti ada sisa, maka kita lanjutkan 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Dan seterusnya begitu ya. Nanti dibagi 6, dibagi 7 dan seterusnya. Nah, di sini ternyata 20 ini hanya bisa dibagi 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Maka faktor dari bilangan 20 hasilnya adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Begitu ya. Nah, kita lanjut kepada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini misalkan berapa faktor persekutuan dari 10 dan 15? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan. Nah, di sini faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, di sini contoh soalnya ada dua bilangan gitu ya, yaitu angka 10 atau bilangan 10 dan 15. Kita mulai dari angka 10 atau bilangan 10 dulu. Kita cari dulu faktor dari bilangan 10. 10 dibagi 1 bisa? Bisa. Hasilnya adalah 10. Kemudian 10 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya adalah 5. Maksudnya habis ya, habis dibagi. Kemudian 10 dibagi 3 habis? Tidak, bersisa gitu ya. Maka cukup sampai di sini. Nah, akhirnya kita bisa memperoleh bahwa faktor dari 10 adalah 1, 2, 5 dan 10. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada mencari faktor dari bilangan 15. Nah, bilangan 15 bisa dibagi 1 atau habis dibagi 1? Habis ya. Kemudian 15 dibagi 2 habis? Tidak ya, ada sisa. Nah, kita lanjutkan. 15 dibagi 3 bisa atau habis? Habis, hasilnya 5 gitu ya. Nah, dari sini teman-teman ternyata angka 15 ini faktornya adalah 1, 3, 5 dan 15. Nah, dari sini kita bisa memperoleh faktor persekutuannya. Kembali kita kepada pengertian atau definisi dari faktor persekutuan, di mana faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, di sini yang samanya adalah 1 dan 5 gitu ya. Faktor persekutuan dari 10 dan 15 adalah 1 dan 5. Nah, sekarang teman-teman kita langsung atau menuju pada materi yang kedua, yaitu tentang kelipatan suatu bilangan. Nah, apa yang dimaksud dengan kelipatan suatu bilangan?
Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Seperti yang Bu Ade pernah sampaikan tadi di awal, bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita coba langsung kepada contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah berapakah kelipatan dari 5? Nah, tadi katanya kelipatan ini adalah hasil perkalian dari bilangan itu dengan bilangan asli. Artinya bilangan yang akan kita kalikan adalah angka 5. Dimulai dari bilangan asli yang pertama yaitu 1. 5 kali 1 hasilnya 5. 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian lanjutkan 5 kali 3 hasilnya 15. Dan berikutnya 5 dikali 4 hasilnya 20. 5 dikali 5, mohon maaf di sini hasilnya adalah 25. Berikutnya 5 dikali 6 hasilnya 30. Kemudian berikutnya 5 dikali 7 hasilnya 35. Kemudian 5 dikali 8 hasilnya 40. 5 dikali 9 hasilnya 45. Dan yang terakhir adalah 5 dikali 10 hasilnya berapa? 50. Nah, dari sini teman-teman kita bisa memperoleh kelipatan dari angka 5 itu adalah 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45 dan 50 gitu ya. Nah, itu kelipatan dari angka 5. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana kalau contohnya seperti ini, contoh soalnya. Berapa kelipatan persekutuan dari 4 dan 6? Nah, seperti biasa, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan. Nah, di sini kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Nah, di sini katanya ada dua angka atau dua bilangan yaitu 4 dan 6. Nah, contohnya bisa sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Ini misalkan kita sudah menemukan nih kelipatan dari 4. Di antaranya adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 dan 40. Sedangkan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 dan 60. Nah, sesuai dengan definisinya bahwa di sini kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan dari suatu bilangannya yang sama aja. Nah, ternyata kita temukan di sini ya yang samanya atau angka yang samanya adalah angka 12, 24 dan 36. Maka kelipatan persekutuan dari 6 dan 4 adalah 12, 24 dan 36. Kemudian kita lanjut kepada contoh soal yang ketiga. Berapa kelipatan dari 7 sampai dengan bilangan 40? Nah, ini caranya sama teman-teman, hanya di sini dibatasi gitu ya, dibatasi sampai bilangan 40. Maka kita langsung cari kelipatan dari 7-nya. Gitu ya, 7 kali 1 7, kemudian 7 dikali 2 14, 7 dikali 3 21, kemudian 7 dikali 4 hasilnya 28, kemudian 7 dikali 5 hasilnya adalah 35. Nah teman-teman, karena tadi pertanyaannya dibatasi sampai dengan 40, maka kelipatan 7 sampai dengan 40 adalah 7, 14, 21, 28 dan 35 karena tadi dibatasi ya sampai dengan bilangan 40. Begitu teman-teman. Ya, alhamdulillah ya kita sudah selesai membahas materi tentang faktor dan kelipatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham. Sampai di sini penjelasan dari Bu Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.